Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih bisa menyimak apa yang akan kita jelaskan pada pagi hari ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan sebelumnya yaitu kalor. Nah, kali ini saya akan menerangkan terkait dengan pemuaian zat padat. Nah, pemuaian ini terjadi ketika suatu benda dipanaskan dan mengalami perubahan, yaitu perubahan panjang, perubahan luas, dan perubahan volume. Maka terjadi pemuaian. Nah, karena di sini kita membahasnya pada zat padat, maka pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume itu juga terjadi pada zat padat. Baiklah, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu pemuaian panjang. Kalian semuanya bisa melihat gambar yang ada di sini, di mana mula-mula suatu batang atau suatu zat padat memiliki panjang awal yaitu L0. Nah, kemudian ketika dipanaskan, ternyata ada perubahan panjang yang terjadi. Artinya benda ini memuai karena bendanya bertambah panjang. Pertambahan panjangnya itu sebesar delta L, sehingga panjang akhir itu bisa dirumuskan sebagai panjang awal ditambah dengan perubahan panjang. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari berapa perubahan panjangnya, maka kita bisa memindahkan panjang awalnya satu ruas dengan panjang akhir, yaitu panjang akhir dikurang dengan panjang awal. Kemudian dari sini kita mengenal yang namanya koefisien muai panjang suatu bahan, di mana koefisien muai panjang suatu bahan ini pasti akan berbeda dari bahan satu dengan bahan yang lainnya. Apa itu koefisien muai panjang suatu bahan? Koefisien muai panjang suatu bahan itu merupakan perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mulanya per satuan kenaikan suhu atau delta T. Nah, dari sini kita bisa merumuskan kalau perbandingan berarti berhubungan dengan pembagian, kemudian pertambahan panjang yaitu delta L terhadap delta L kemudian terhadap berarti bagi panjang mula-mula yaitu L0 dan kenaikan suhunya yaitu delta T. Di sini saya menuliskan kenaikan suhu itu delta T-nya T besar. Atau ketika kita mengubah persamaan ini ke dalam bentuk pertambahan panjang, maka didapatkan pertambahan panjang atau delta L sama dengan alpha dikali dengan L0 dikali dengan delta T. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui pertambahan panjang dapat dicari dengan cara mengalihkan koefisien muai panjang suatu bahan dengan panjang mula-mula dan perubahan suhunya, maka didapatkan panjang akhir. Tadi panjang akhirnya kan L0 ditambah delta L. Karena delta L-nya adalah alpha dikali L0 dikali delta T, maka bisa berubah menjadi L0 ditambah alpha dikali L0 dikali delta T. Jadi ini adalah cara mencari panjang akhir ketika sudah diketahui panjang mula-mula, koefisien muai panjang suatu bahan, dan perubahan suhu yang terjadi. Nah, kemudian apa satuan dari koefisien muai panjang? Kita bisa menurunkan dari rumus yang sudah ada, di mana koefisien muai panjang itu memiliki rumus delta L per L0 dikali delta T. Pertambahan panjang seperti yang kita ketahui memiliki rumus yaitu memiliki satuan yaitu meter, kemudian panjang mula-mula memiliki satuan yaitu meter juga, dan perubahan suhu memiliki satuan yaitu Kelvin. Nah, meter dengan meter ini bisa dicoret, maka koefisien muai panjang bisa dicari satuannya itu 1 per Kelvin, atau kalau kita ubah Kelvin pangkat min 1.
Jadi ketika Kelvin ini dinaikkan dari penyebut ke pembilang, maka pangkatnya berubah tanda. Ketika di penyebut, pangkatnya bertanda positif, maka berubah tanda pangkatnya ketika kita memindahkannya ke pembilang, yaitu pangkatnya berubah jadi negatif. Jadi satuan dari koefisien muai panjang yaitu Kelvin pangkat min 1. Nah, karena perubahan suhu antara Kelvin dengan Celcius itu sama, maka biasanya juga satuan koefisien muai panjang itu adalah Celcius pangkat min 1. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pemuaian luas? Sama dengan pemuaian panjang, pemuaian luas itu juga mengalami pertambahan luas namanya. Di mana ketika sebelum dipanaskan, suatu benda yang memiliki luasan atau berdimensi 2 memiliki luas yaitu A0. Ini namanya luas mula-mula. Kemudian ketika dipanaskan, maka terjadi pemuaian. Maka adanya pertambahan luas. Kalau tadi adanya pertambahan panjang. Pertambahan luasnya itu sebesar delta A. Ini namanya pertambahan luas. Nah, untuk mencari luas akhir, maka tinggal kita apakan antara luas mula-mula dengan pertambahan luas. Oke, betul sekali. Tinggal kita jumlahkan. Di mana luas akhir itu luas mula-mula, itu kita tambah dengan pertambahan luas. Atau kalau kita mau mengubah dan mencari pertambahan luasnya berapa, berarti luas akhir kita kurang dengan luas mula-mula. Nah, sama seperti pemuaian panjang yang berkaitan dengan koefisien muai panjang suatu bahan, maka luas juga memiliki koefisien muai luas suatu bahan, di mana koefisien muai luas ini bisa dicari dengan cara membandingkan antara pertambahan luas dengan luas mula-mula persatuan kenaikan suhu. Nah, secara matematis kita mensimbolkan koefisien muai luas dengan beta, dan beta ini bisa dihitung dengan cara membagi antara pertambahan luas yaitu delta A dengan luas mula-mula yaitu A0 dikali dengan kenaikan suhunya delta T. Atau ketika kita ingin mengubah bentuk ini ke dalam bentuk pertambahan luas, maka pertambahan luas itu sama dengan beta atau koefisien muai luas dikali dengan luas mula-mula dikali dengan perubahan suhu. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapakah panjang akhir ketika tidak diketahui berapa luas akhir ketika tidak diketahui berapa pertambahan luasnya. Luas akhir dapat dicari. Tadi luas akhir itu ditentukan dengan luas mula-mula ditambah pertambahan luas. Nah, karena luas mula-mula itu A0 ditambah pertambahan luas, tadi kita sudah dapatkan persamaannya yaitu beta dikali A0 dikali delta T, maka tinggal kita substitusi. Beta dikali A0 dikali delta T. Jadi ini adalah cara mencari luas akhir. Nah, kemudian apa satuan dari beta? Kita bisa menemukan satuan ini dengan cara mengganti simbolnya dengan satuannya masing-masing, di mana pertambahan luas memiliki satuan meter persegi, luas mula-mula juga sama meter persegi, perubahan suhu bisa Kelvin atau derajat Celcius. Maka ini dicoret, didapatkan satuan dari koefisien muai luas juga ternyata sama dengan koefisien muai panjang, 1 per Kelvin atau Kelvin pangkat min 1. Atau bisa juga karena pertambahan suhu atau perubahan suhu juga berkaitan dengan Celcius dan perubahan suhu di Kelvin dan Celcius itu sama, maka untuk koefisien muai luas juga bisa 1 per C atau C pangkat min 1.
Dan yang terakhir yaitu pemuaian volume. Sama seperti sebelumnya, pemuaian volume ini artinya terjadinya perubahan bentuk volume suatu benda ketika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Nah, mula-mula suatu benda itu memiliki volume sebesar V0. Kemudian akibat pemanasan atau pendinginan, ternyata volumenya ini memuai atau menyusut. Di sini saya hanya membahas memuai saja ya. Jadi ketika dipanaskan volumenya memuai sebesar delta V. Nah, bagaimana cara menghitung volume akhirnya? Berarti kita tinggal tambahkan aja antara volume mula-mula dengan perubahan volumenya. Atau perubahan volume itu bisa dihitung dengan cara volume akhir dikurang volume awal. Nah, sama seperti sebelumnya, pemuaian volume juga berkaitan dengan koefisien muai, yaitu koefisien muai volume atau yang biasa disimbolkan dengan gamma, di mana gamma ini memiliki perbandingan antara pertambahan volume dengan volume mula-mula persatuan kenaikan suhu. Atau kalau kita hitung atau kita tentukan secara matematis, gamma sama dengan delta V per V0 dikali delta T. Atau kalau kita ubah menjadi delta V, maka gamma dikali V0 dikali delta T. Dan volume akhir itu bisa juga dicari dengan cara menambahkan volume awal dengan perubahan volumenya kita ganti dengan gamma dikali V0 dikali delta T. Nah, bagaimana satuannya? Sama seperti pemuaian panjang dan pemuaian luas, satuannya juga sama, yaitu untuk satuan gamma atau koefisien muai volume K pangkat min 1 atau C pangkat min 1. Nah, kemudian ada keterhubungan antara beta, gamma, dan alfa. Beta, gamma, dan alfa atau alfa, beta, gamma, di mana alfa ini adalah koefisien muai panjang. Kemudian beta ini adalah koefisien muai luas dan gamma adalah koefisien muai volume. Keterkaitan ketiganya ini beta itu bisa dicari dengan cara mengalihkan 2 alfa dan gamma bisa dicari dengan mengalihkan 3 alfa. Nah, kenapa bisa demikian? Kalian bisa melihat penjelasannya di Google tentang materi ini atau di buku modul fisika dasar atau fisika umum. Nah, ini ya. Jadi ini bagaimana cara kita menghitung keterkaitan antara alfa, beta, gamma. Mari kita lihat. Pertama-tama, persegi mula-mula mempunyai panjang sisi 1 m, dipanaskan sampai suhunya naik 1 Kelvin. Akibat pemanasan, artinya kan terjadi pertambahan panjang. Pertambahan luas ya, pertambahan panjang karena di sini diketahui panjang. Pertambahan panjangnya yaitu 1, panjang mula-mulanya kan 1 meter ditambah dengan bertambahnya panjang yaitu sebesar alfa di sini. Nah, kemudian ketika kita kaitkan dengan luas juga sama, karena persegi itu memiliki sisi dan sisi, maka luas mula-mulanya adalah 1 meter pangkat 2 didapatkan dengan cara 1 dikali 1 sisi kali sisi 1 m pangkat 2, dan luas akhirnya yaitu AT sebesar 1 ditambah alfa di pangkat 2. Nah, kenapa bisa begini? Karena ketika dipanaskan, sisi persegi kan terjadi pertambahan panjang sebesar 1 ditambah alfa. Dan persegi itu memiliki luas sisi kali sisi. Maka 1 ditambah alfa dikali dengan 1 ditambah alfa.
Nah, kemudian ketika kita ingin mencari berapakah selisihnya, ini kita hitung terlebih dahulu. 1 dikali 1, 1, 1 dikali alfa, alfa, alfa kali 1 juga alfa, dan alfa dikali alfa, alfa pangkat 2. Ketika kita ingin mencari berapakah perubahan luas yang terjadi, itu dapat dihitung dengan cara luas akhir dikurang luas awal, di mana luas akhirnya 1 ditambah 2 alfa ya, karena di sini alfanya ada 2, ditambah dengan alfa kuadrat, kemudian dikurang luas awalnya yaitu 1. 1 dengan 1 di belakang bisa hilang karena ini beda tanda dan memiliki nilai yang sama. Sama dengan hasil akhirnya adalah 2 alfa ditambah alfa kuadrat. Nah, kemudian koefisien luas yaitu beta. Koefisien luas untuk mencari keterhubungan antara koefisien luas atau beta ini, kita bisa mengabaikan nilai alfa kuadrat karena sebenarnya koefisien muai panjang itu sangat-sangat kecil. Jadi ketika kita kuadratkan menjadi sangat-sangat kecil. Jadi bisa diabaikan sehingga kita hanya mengambil 2 alfanya saja. Jadi koefisien luas itu 2 alfa. Jadi beta sama dengan 2 alfa atau alfa sama dengan 1/2 beta. Begitu juga cara kita menghubungkan antara alfa dengan koefisien muai volume. Sama ya, jadi caranya sama. Sehingga didapatkan nanti koefisien muai volume atau gamma itu sama dengan 3 alfa atau alfa sama dengan 1/3 gamma. Baik, sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang dijelaskan. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.